Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi, tentunya di Islam itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama, tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Kita sapa dulu, di samping kanan saya ada Ustazah Lulung. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik. Semangat ya. Tetap semangat, Masya harus. Allah, itu dia ditunggu-tunggu suaranya itu loh, Masya Allah. Habib Usman apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Masya Allah. Ustaz Syam gimana nih? Alhamdulillah, pagi hari yang berberkah. Berberkah, Masya Allah. Dan di pagi hari ini kita juga kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Kita sapa dulu Kak Natali Holshare. Susah banget namanya dari tadi. Sehat ya? Masya Allah, siap belajar sama guru-guru kita ya? Siap. Baik jamaah, sebelum kita masuk ke pembahasan, ini saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton tayangan yang kita bisa ambil pelajaran yang sangat luar biasa nih, terutama buat para suami dan pasangan di rumah. Yuk kita sama-sama nonton tayangannya. Silakan. Miftah, pria 29 tahun, warga asli kampung Bojong Asih ini, melakukan aksi heroik sepulang dari tempat dia bekerja. Miftah menceburkan diri ke genangan air yang nyaris setinggi 2 meter untuk mengevakuasi istrinya Suryani yang tengah hamil 8 bulan. Oh, sedih amat terharu. Waduh, Masya Allah. Itu baru tuh namanya gentleman. Ya, keren ya. Keren, Masya Mau Allah. situasi kayak gimana pun dia bisa gitu ya menyelamatkan wanitanya. Karena memang wanita itu sebenarnya wanita tuh kuat, tapi pasti senang juga kan kalau misalnya ada laki-laki yang menjadi topangannya gitu. Iya, Masya Allah. baper juga Iya jadinya. kan, dan rela membela apapun, maksudnya membela istrinya dalam keadaan apapun. Nah makanya hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah bela istrimu. Masya Allah. Oke, Kak Natali nih, pas banget nih. Sebagai wanita gitu ya, biasanya wanita itu paling senang ketika misalnya dibela dalam hal apa nih sih? Boleh tahu nggak? Dibela Dalam hal dalam apa gitu? ya dilindungi diri sendiri, betul. terus dibela keluarga yang pasti iya. sama anak gitu. Wah, anak dan keluarga ya, Iya, itu keluarga. Masya Allah. Nah langsung aja nih kita tanya nih, Ustazah Lulung, Afwan Iya. izin bertanya, bagaimana cara Rasulullah memberikan perhatian dan membela istri sehingga istrinya tuh merasa sangat dihormati Adem, dan gitu dihargai gitu. Itu penting banget tuh buat kita para lelaki nih, Insya mohon Allah, ilmunya. Silakan ya. Ustazah. Mohon izin Habib, Ustadz dan juga Kakak Natali kami. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada hari ini kita bisa bareng-bareng ngaji di Islam itu Indah. Mudah-mudahan berkah semuanya, terutama untuk penonton dan juga Amin, pemirsa yang amin, ada ya di Allah, rumah. ya Allah. Ngomongin soal membela wanita, kita membela apa nih? Membela dalam kebenaran, membela dalam keadilan, membela dalam kasih sayang. Jadi kalau misalnya kita ingin membela, bagaimana cara Rasulullah? Ada satu kisah dalam surat 58 ayat 1 sampai 4. Ketika seorang istri daripada seorang sahabat bernama Haulah binti Salabah, dia merasa terzolimi oleh suaminya, dia merasa yang namanya disakiti hanya dengan kata-kata, maka beliau mengadu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah dengan adil, dengan sikap yang sangat santun ya, ketika Haulah ngomong gini, "Ya Rasulullah, padahal aku sudah capek mengurus suamiku, aku sudah lelah mendidik anak-anakku, tapi ternyata suami aku mengatakan aku adalah punggungku seperti punggung ibunya. Aku sakit ya Rasulullah." Berarti ini wanita ingin dibela. Tapi bukan berarti dibela dalam keadaan kesalahan, tapi dalam keadaan kebenaran. Maka Nabi membela dengan cara yang pertama apa? Wahai Haulah binti Salabah, ketika suami engkau berkata seperti itu, katakan padanya, berikanlah dia yang namanya suatu kafarat, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Jadi yang pertama, Nabi memberikan solusi, bukan memberikan masalah dalam masalah. Jadi kita nih, misalnya ada orang atau seseorang yang mungkin cerita sama kita, curhat sama kita, "Bu Ustazah, Pak Ustadz, aku begini. Kita jangan membela dalam artian dalam kesalahan, tapi dalam kebenaran. Yang pertama, contoh dari Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah suri toladan yang baik. Jadi kita tuh cinta sama Nabi, biar Nabi cinta sama kita. Karena apa? Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Ini yang pertama.
Jadi kita lihat kisah Haula ketika minta pembelaan, bagaimana cara membelanya. Bagaimana Rasulullah juga membela para istrinya ketika salah seorang istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, siapakah orang yang paling engkau sayangi di antara istri-istrimu?" Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Nanti malam aku jawab ya." Ketika itulah Rasulullah datangi para istrinya satu persatu dengan diberikan perhiasan. Nanti kalau aku bertanya siapa yang paling disayang, bilang yang diberikan perhiasan olehmu ya Rasulullah. Itu malam didatengin satu-satu agar tidak tersinggung, agar dihargai semuanya, agar disayang semuanya. Esokan harinya semua istri bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling engkau sayangi?" Maka Nabi menjawab, "Yang tadi malam aku kasih berikan perhiasan. Aku berikan perhiasan tadi malam, itulah yang aku sayangi." Semua pada tersenyum. "Aku dong," dalam hati nih, "aku dong, aku." Padahal semuanya memang dikasih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa hebatnya Nabi kita menjaga perasaan wanita, membela perasaan wanita dalam kebenaran, dalam kebijakan, dan dalam kasih sayang tentunya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa saling menegur, membela, dan kasih sayang. Nah, Kak Natali, mumpung lagi di Islam Itu Indah, barangkali ada yang pengen ditanyain sama guru-guru kita, silahkan nih, boleh banget Ya, nih. aku mau bertanya sama Habib. Boleh. Ya, laki-laki dan perempuan kan punya ego masing-masing. Jadi bagaimana sih cara laki-laki atau suami menekankan ego sehingga bisa membela istrinya? Nah, Wah, pas Masya Allah, tuh, pertanyaan laki-laki bagus banget tuh. sekali. Habib, silakan Habib, mau Afwan dijawab. Kang Iya, Midat, silakan. Mbak Natali, Iya. Ustazah Lulung, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un wa huwa samiul basir. Summa wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti wa ansari wa sari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam Itu Indah. Insya Allah penonton di rumah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. amin, ya Allah, ya Bisa Rabb. diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, dan anak-anaknya. Amin, ya Allah. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Laki-laki bagaimana caranya untuk bisa menekan egonya masing-masing dan istrinya bisa menekan egonya masing-masing dan juga bisa mengerti dan memahami satu dengan lainnya adalah yang pertama mengikuti aturannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan itu harus dimengerti dan dipahamin. Laki-laki bisa menekan daripada emosionalnya dan bisa menyayangi istrinya dengan baik. Wa asirahunna bil ma'ruf, mempergaulinya dengan cara yang baik, menyayanginya dengan cara yang baik, mencintainya dengan cara yang baik, dan juga bergaulah dengan bergaul yang baik. Bukan hanya mau ngedapetinnya atau baru PDKT-nya atau baru sehari dua harinya dia bertingkah baik, tapi lama-lama dia emosionalnya keluar, sifat aslinya keluar, marah-marah, pelit lah, inilah, itulah, dan lain sebagainya. Jangan. Jadi seorang suami harus bisa menghubungkan antara hatinya dengan hati istrinya agar apa? Terciptanya ketenangan, cinta, kasih sayang. Kalau dia bisa memahami satu dengan yang lainnya, maka insya Allah terjadi kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Tetapi apabila dia emosional, dia mempertahankan egonya, dia mempertahankan keinginannya, dia mempertahankan kemauannya, maka terjadilah sebuah perpecahan, terjadilah sebuah kehancuran. Inilah yang harus kita jaga. Sebagai seorang suami harus mengerti dan memahami aturannya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Sayangilah istri kamu, muliakanlah istri kamu, cintailah istri kamu, dan jadikanlah istri kamu sebagai apa? Sebagai seorang ratu di rumah. Kira-kira dijadikan seperti itu gak Kang Mikdad? Insya Allah lagi belajar. Insya Allah. Habib. Lagi Nah, belajar. ketika menjadikan seorang istrinya sebagai seorang ratu, maka terjadilah ada raja di dalamnya. Kan ada ratu, kan ada raja. Maka raja menghormati istrinya, istri juga menghormati suaminya, dan terjadi sebuah mahligai rumah tangga yang indah. Inilah yang dikatakan sakinah, mawaddah, warahmah, cinta, kasih sayang di dalamnya, dan dia pulang ke rumah merupakan sebuah kehangatan, kenyamanan, dipeluk istrinya, disayangi istrinya, dan merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Masya Allah, ini rumahku. Masya Allah. Gimana Gitu Kak Kang Mikdad. Kak Natali, mudah-mudahan terjawab ya sama Iya. jawaban Habib ya. Insya Allah. Masya Allah. Baik jamaah, masih kita membahas mengenai ini hubungan suami istri yang Masya Allah banget nih. Selanjutnya saya mau tanya sama Ustaz Syam nih. Ustaz Siap. Syam, Afwan izin bertanya.
dalam sebuah pernikahan itu terkadang masalah itu bukan hanya dari internal aja gitu, bukan dari suaminya sama istrinya. Kadang banyak yang curhat juga masalah itu datang dari keluarga. Contohnya, mohon maaf, katakanlah iya betul eksternal, katakanlah dari mertua gitu. Orang tua, mertua. Ya, sebagai anak laki-laki kita juga sayang sama orang tua kita, tapi kita juga ingin menjaga hubungan kita dengan istri, kita juga sayang sama istri. Nah, ini sebenarnya bagaimana ya sikap suami yang ingin membela istri, namun sementara suami juga ingin menjaga perasaan orang tuanya. Mohon penjelasan, ini penting banget. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Kwa Wisman, Mas Mikdad, Natali, Ustazah Lulung, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Membandingkan antara ibu ya, orang tua sendiri dengan istri itu nggak apple to apple sebenarnya. Kenapa? Karena dua-duanya adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati, menghargai dan memuliakan mereka. Pasangan kita adalah mereka yang setiap hari bersama dengan kita, manusia yang kita ambil dari orang tuanya, yang dirawat, dilahirkan oleh orang tuanya, dibesarkan dengan baik, lalu kita mengambilnya dengan cara abdun nikah, artinya kita hidup bersamanya dan kita mengambil tanggung jawab atasnya. Maka wajib seorang suami bertanggung jawab sepenuhnya atas istrinya. Bukan hanya bertanggung jawab duniawi, tapi juga bertanggung jawab sampai akhirat, urusan ukhrawinya. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Hindarkan mereka dari api neraka. Berarti urusan ukhrawinya pun seorang istri adalah pertanggungjawaban daripada seorang suami. Namun terjadi masalah. Suatu ketika terjadi masalah karena tidak mungkin ada suatu rumah tangga yang tidak ada masalah di dalamnya. Pasti syaitan berusaha membuat masalah di dalam rumah tangga tersebut, baik internal ataupun syaitan menggunakan pasukan-pasukan atau menggunakan strategi-strateginya dari luar rumah tangga itu sendiri. Contohnya dengan orang tua. Apa sikap seorang laki-laki ketika memilih antara ibunya atau istrinya? Maka yang pertama, seorang laki-laki tetap wajib menghormati, memuliakan orang tuanya. Kenapa? Karena surganya tetap berada pada ibunya, surganya tetap berada pada orang tuanya. Bagaimana dengan istrinya? Jangan sampai seorang laki-laki juga berlaku zalim terhadap istrinya karena ia bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Jadi kalau kita katakan biasanya sih masalah ekonomi masuknya tuh. Kenapa engkau mendahulukan memberi kepada ibumu dibandingkan kepada istrimu? Padahal kalau dari segi fikihnya memang seorang suami wajib menafkahi istri dan anak-anaknya, tapi seorang suami juga wajib menafkahi ibunya kalau ibunya dalam keadaan tidak mampu dan sang anak dalam keadaan mampu. Cuma yang lebih wajib adalah kepada istri dan anak-anaknya. Di sini perlu kebijaksanaan antara suami istri. Kenapa? Karena ternyata memberikan kepada orang tua termasuk daripada kebaikan dalam rumah tangga. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, luar biasa. Ini aku lagi kesel banget nih Ustadz Syam. Baru Ini juga diingetin. Justru ini saya tuh keselnya, emosinya karena sesuai sama tema kita. Temanya ini kan bela istri. Ini ada orang netizen berani-beraninya nih ngatain dia? Gisel. Kenapa? Biasa haters lah. Tuh kan, Natalinya jadi ikut-ikutan. Komenin Kesel juga istri, masa kalau jadi ngomongin haters sama netizen. istriku? Aduh ya Allah. Iya, gimana Mikdad, Natali, sabar. Lah kok sabar, ini kan ngebela istri. Emosi, Harus soalnya dong. emosi. Aduh ya Mancing. Allah, semua ada caranya. Ribet. masa Semua ada caranya gimana Ustaz Syam? Caranya setelah yang satu ini tetap disambut indah. Jamaah, jamaah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema bela istrimu dengan bintang tamu kita yang luar biasa adalah
Natali Holscher. Masya Allah, bener ya? Benar, benar, benar. Nah, Kak Natali, ini luar biasa nih temanya mengenai bela istrimu. Mungkin ada yang mau ditanyain sama guru-guru kita mumpung ada di Islam Itu Indah. Nih, Kak. Ya. Bagaimana jika ada seseorang istri, lalu langkah apa yang harus diambil dalam Islam? Apa harus menegurnya atau harus galak atau harus bagaimana tuh? Nah, ini berkaitan Seorang- gimana nih seorang sama menghina pertanyaan. apa Mungkin bagaimana? pertanyaan buat yang siapa sebelum nih? iklan tadi Pas ya. banget nih, nyambung iya. Aku juga tadi emosi kan, gimana nih? Mungkin akan dijawab sama guru kita Ustaz Sabar, Syam ya. sabar. Udah jawab sendiri tuh, sabar-sabar. Silakan Ustaz Syam. Tapi Habib Usman, Ustazah Lulung, Natali, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana jika rumah tangga atau pasangan kita mendapat komentar atau hujatan daripada orang lain, ya, apa yang harus kita lakukan dan langkah apa yang harus kita ambil? Apakah kita membelanya dengan cara menegur orang yang menghujatnya tadi? Anggaplah kalau sekarang yang paling banyak menghujat itu biasanya netizen gitu ya. Walaupun sebenarnya niat mereka bukan menghujat, mereka cuma niatnya mengetik aja, cuma isi ketikannya itu biasanya menyakiti hati. Biar rame. Biar rame Mengetik aja. tapi di DM langsung Ikut nimbrung gitu ya, subhanallah. Ya mungkin mereka punya banyak waktu lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang sibuk kan biasanya sibuk berzikir, sibuk ngaji. Mungkin mereka punya waktu yang lebih daripada 24 jam. Mungkin kalau kita cuma dikasih 24 jam dalam sehari, mungkin dia dikasih 60 jam dalam sehari. Nganggur dong. Subhanallah. Maka ternyata apa yang harus kita lakukan dalam membelanya? Yang pertama, karena kita lebih dekat dengan pasangan kita dibandingkan kita dekat dengan orang yang menghujat, maka yang paling bagus untuk kita ajak bicara bukan mereka, tapi yang paling bagus untuk kita ajak bicara adalah pasangan kita. Dengan cara apa? Tadi katakan bahwa sabar, sabar, sabar. Sabar itu bukan hanya mendiamkan, tapi sabar itu bagaimana supaya masalah ini selesai. Ya. Kalau dengan didiamkan masalah itu selesai, maka didiamkan lebih baik. Ya. Tapi kalau dengan klarifikasi masalah itu akan selesai, maka klarifikasi adalah lebih baik. Ya. Jangan mengatakan orang yang selalu dikit-dikit klarifikasi adalah orang yang tidak sabar. Tidak, belum tentu. Ya. Siapa tahu karena dengan klarifikasi masalah bisa selesai, Ya. maka klarifikasi itu jauh lebih baik dibandingkan diam. Tapi kalau dia mengerti, oh diam lebih baik, ngadepin orang beginian mah didiamin aja udah. Subhanallah, maka diamnya pun lebih baik. Maka bagian daripada ketakwaan dan keimanan seorang kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Kata Nabi SAW, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkata yang baik atau diam gitu. Jadi subhanallah, ketika kita tidak mampu mengatakan dengan baik, maka lebih baik diam. Tapi kalau misalnya kita mampu mengatakan yang lebih baik, maka lebih baik mengatakan sesuatu agar mereka semua diam. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi tanggung jawab kita adalah orang yang ada di dalam rumah kita, yaitu pasangan kita. Orang-orang tersebut bukanlah orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita di akhirat. Maka ketika ada orang yang berkomentar dengan kita, maka sebaiknya kita juga introspeksi diri. Jangan sampai memang kita ada kesalahan, jangan sampai kita selalu merasa benar sendiri, jangan sampai kita tidak pernah bermuhasabah diri, karena ternyata orang yang paling celaka adalah mereka yang sibuk melihat dosa kesalahan orang lain, tapi tidak pernah melihat dosa dan kesalahannya sendiri. Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bertanggung jawab atas setiap ucapan yang pernah kita ucapkan. Subhanallah. Maka paling bagus adalah bercermin. Jangan sampai dari komentar, oh kenapa ya orang bisa komentar kayak gini? Oh karena saya pernah melakukan ini kesalahan saya. Oh kenapa ya orang ngatain saya begini? Oh memang karena saya kurang dalam hal ini. Diambil pelajaran agar kita juga bisa menjadi lebih baik lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Waduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan terjawab ya, Kak Natali ya. Jadi yang baik tuh diambil, yang jeleknya dibuang ya Pak. Iya, subhanallah. Istilahnya diam itu emas, tapi kalau misalnya memang harus klarifikasi berarti bicaranya juga harus menjadi mutiara. benar, ya. Betul, Iya. iya, harus lebih mahal daripada emas tadi. Nah, itu dia, Masya Allah. Baik, jamaah, akan kita lanjutkan. Selanjutnya saya mau ke Habib Usman. Habib, Afwan, izin bertanya Habib. Habib, banyak banget nih yang curhat, ini konflik antara saudara ipar dengan istri. Nah, ini dia nih, Ini bener iparnya Bang. siapa dulu nih? Iparnya istri bisa, atau iparnya sama Suami. Iya, Kalau sama siap iparnya suami berarti adik kakak sama istrinya dong. betul. Kalau iparnya istri berarti adik kakak sama suaminya. Tapi biasanya permasalahannya ada di keduanya juga nih. Kadang ada yang di istri atau suami. Banyak pokoknya yang curhat. Nah, ini kadang gimana ya? Istri dianggap malas, kadang ya hitung-hitungan. Lalu gimana nih cara membela istri di depan saudara ipar agar tidak dipandang sebelah mata sama saudara ipar yang lain gitu. Mohon penjelasannya. Akhir Habib. Afwan, Kang Midat, Silakan. Mbak Natali, Ustazah, Lulung, Ustaz Syam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, apabila kita mempunyai istri, konflik sama ipar kita, apapun yang terjadi, kita harus menjadi penengah yang baik. Yang pertama adalah jangan mendengarkan sebelah pihak, tapi lihat dua belah pihak. Karena kalau mau jadi hakim yang adil adalah mengetahui yang kanan dan yang kiri. Nggak boleh kita menjas, oh ini seperti ini seperti itu, ini seperti ini nggak benar, ini begini, nggak boleh. Kita harus mengetahui mana yang baik, mana yang buruknya, apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya, apa yang dia lakukannya, apa yang diperbuatnya, apakah dia hitung-hitungan, bener kan hitung-hitungan? Oh pas dicek, oh ternyata nggak hitung-hitungan, masih wajar-wajar aja kok. Oh pas dicek, oh dia nggak pelit kok, oh dia nggak terlalu ini kok, nggak seperti itu kok. Maka oleh karena itu, menjadi hakim yang baik atau menjadi seorang suami yang baik adalah mereka yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Dan tetapi seorang suami harus mempunyai sebuah pride, punya harga diri juga. Kasih tahu lagi baik-baik. Udah nggak usah ribut, tenang, sabar. Nanti ada hikmahnya. Nah, ketika ngomong sama keluarganya atau adiknya, sama juga sabar, tenang, nggak usah ribut. Nah, mungkin bisa dibicarakan dengan cara yang baik atau cara yang ma'ruf. Mungkin nggak seperti ini maksudnya, mungkin nggak seperti itu maksudnya. Kalau misalkan konfliknya sudah besar, dudukan dua-duanya. Ceritakan mana yang versinya dia, mana yang versinya istri kita. Nah, ketika sudah selesai, nah di sini nggak boleh ada baper nih istrinya nih. Jangan mentang-mentang ini istrinya, yang satu adiknya, atau ini iparnya dan lain sebagainya. Nggak boleh nih. Kita harus tetap adil berada di tengah-tengah. Ini yang seperti ini. Ayo istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk menjadi hakim, bukan bermaksud untuk membela satu dengan yang lainnya, tapi kita harus lebih adil dan yang salah harus mengetahui kesalahannya dan harus mengerti kesalahannya dan memahami kesalahan. Oh, ternyata saya salah. Istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting cuma satu. Kalau cuma salah sedikit, maafinlah. Nggak usah diperbesar. Kalau diperbesar jadi permasalahan yang fatal. Betul. Oleh karena itu, yang namanya keluarga ini kan gua anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, keluargamu, apalagi yang dalam rumah nih, dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setan itu sumbunya sumbu pendek atau sumbu panjang? Pendek dong. Sumbu pendek. Semakin disulut semakin kebakar, semakin dipanas-panasin semakin emosional, semakin dijelek-jelekin sedikit aja ada yang nyampein lagi. Waduh, ini setan yang banyak, emosional yang besar. Oleh karena itu, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk, karena setan memang terkutuk dan godaannya untuk menggoda manusia sehingga apa? Membuat emosional terhadap diri manusia tersebut, menghasilkan ribut lah, suami sama istri ribut. Akhirnya cuman gara-gara bisa jadi karena iparnya jadi ribut, bisa jadi karena anaknya jadi ribut, bisa jadi karena mertuanya jadi ribut, bisa jadi karena apapun jadi ribut. Hal yang kecil apapun, baru cuman tiduran di ranjang, baru sebentar ngobrol sedikit jadi berantem. Inilah setan yang mengajak kita untuk emosional. Nah, kalau suaminya lagi marah, istrinya tenang aja. Astagfirullahaladzim, suami saya lagi diganggu setan. Nah, sama, ketika istrinya lagi marah-marah, suami tenang aja. Astagfirullahaladzim, suami saya atau istri saya lagi diganggu sama setan. Ya udah, tenang, dia sabar, ngambil wudhu, istighfar, dia sholat. Saya mau sholat dulu, menjauh daripada godaan setan. Nah, inilah yang pintar, inilah yang hebat. Karena apa? Bisa menahan emosionalnya, bisa menahan hawa nafsunya. Ketika Rasulullah SAW ditanya sama sahabat, amalan apa yang paling hebat? Amalan yang paling hebat adalah bisa meredam amalan hawa nafsunya, bisa meredam emosionalnya. Yang dikatakan kalau kita nih belajar anak-anak kita kan, ya kan, ayo jangan emosional, ayo jangan marah, ya kan, la takdob walakal jannah, la takdob walakal jannah. Ngomong doang kan enak. Iya. Susah. Makanya dipraktikkan dengan perjuangan. Dan alhamdulillah saya kalau di rumah, saya selalu bilang sama istri saya, kalau saya lagi marah, kamu sabar ya. Kata istri saya, kapan marahnya? Masya Allah. Berarti Habib nggak pernah marah. Saking nggak pernah marah ya. Tapi Beb, memang katanya setan itu atau iblis itu hadiahnya luar biasa besar kalau berhasil membuat pasangan rumah tangga itu bisa bercerai, nauzubillah min dzalik gitu. Istana yang besar yang mereka milikin dikasih sama yang bisa memenangkan itu. Iya, aduh nauzubillah kalau gitu ya. Baik jamaah, Masya Allah luar biasa pembahasan kita mengenai bela istri nih. Buat para laki-laki wajib nonton. Dan ini juga udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu Indah. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Sekarang langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesel banget nih sama tetangga saya yang nggak mau ngalah untuk berbagi air. Padahal itu air masjid dan kebetulan keran di rumahku tuh lagi mati. Saya udah ngomong baik-baik nih sama tetangga untuk gantian, tapi tetangga nggak mau juga ngalah sampai aku murka.
Dan suami mencoba menenangkan aku sampai aku akhirnya berantem sama tetangga. Tapi suami bukannya bela, malah dia malu karena kelakuan aku. Nah ini gimana nih? Ustaz Syam baru dijawab sambil duduk aja nih. Suaminya malu. Yang malu-maluin istrinya sih. murka. Ini siapa nih yang malu-maluin? Tergantung ya. Yang malu-maluin sih berantem sama tetangga tuh. Tapi masalah air nih, ini penting juga nih, ini penting. Ya, nih. kesel boleh, marah boleh, emosi boleh, tapi sikapnya orang yang beriman itu dia tidak menunjukkan marahnya dan kesalnya di luar rumahnya. Iya, iya. Atau di luar daripada batas wajahnya ini ya. Nabi SAW pernah marah, Nabi juga kesel juga pernah, emosi juga pernah, maksudnya kesel dengan orang-orang yang pernah membunuh paman Nabi SAW, Nabi kesel gitu. Tapi Nabi SAW tidak menunjukkan itu di raut wajahnya. Kenapa? Karena disebutkan wal kadhiminal ghaidh. Orang beriman itu dapat menahan amarahnya. Maka subhanallah, ibu udah kesel sama tetangga, sekarang kesel lagi sama suami. Aduh. Memperpendek umur itu. Jadi subhanallah, ya wajar lah kesal sesaat, tapi jangan sampai menyesal hanya gara-gara air, ibu tidak bagus hubungannya sama tetangga, akhirnya tidak bagus juga hubungannya sama suaminya. Karena ternyata di hadapan ibu, suami ibu membela tetangga. Padahal sebenarnya bukan membela tetangga. Suami ibu sedang menyelamatkan ibu dari malu yang lebih besar lagi. Subhanallah. Maka ternyata sabar itu bukan hanya diam. Ya silahkan cari air yang lain insya Allah yang mungkin lebih bisa mengademkan. Untuk apa kita ambil air kalau hati tidak adem? Oh iya, Masya Allah. Iya kan? Air itu buat mengademkan. Cari air yang lain. Cari Pak air Ustaz. yang lain. Baik. Baik jamaah, mudah-mudahan terjawab pertanyaan pertama tadi. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, ini spesial nih. Kita aja langsung ambil karena melalui surat, Masya Allah. Izin ya, Kak Natali, Ustazah, Afwan. Surat cintaku. Surat cintaku yang pertama, Masya Allah. Ini dia suratnya. Kita bacakan sambil duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Masya Allah, kita liatin dulu sama jamaah. Ini kira-kira tulisan siapa nih? Ada yang ingat nggak nih? Masya Allah. Baik, langsung aja kita bacakan. Jakarta, 12 Agustus 2022. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya menikah dengan duda beranak satu dan anaknya udah dewasa. Tapi anaknya tersebut, giliran saya nikah dengan ayahnya mulai kelihatan tidak suka dengan saya. Setiap saya kasih nasihat, tidak pernah mau didengar. Bahkan saat saya nanya pendapat dia selalu diam. Tapi anak tersebut selalu ngomongin saya di belakang, sampai ngaduin yang tidak-tidak ke suami saya. Saya sampai ditegur. Dikiranya nggak sayang sama anaknya. Saya kurang sabar gimana, dan saya juga nggak pernah banding-bandingkan dia sama anak kandungku. Apa nih? Jawab ya Ustadz. Bagaimana cara aku untuk menghadapinya Ustadz? Hamba Allah. Baik, Masya Allah. Tuh anaknya nggak dibilangin laki apa perempuan? Nggak Pokoknya dibilangin anak. nih. Mungkin akan dijawab sama Ustazah Lulung melalui tausiah. Oh iya, mohon gimana? izin, Silakan Ustazah. Habib, Ustadz Syam, kami kedatang Silakan, juga Ustazah. Kakak Natali Iya. Holzer. Jamaah, alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. kalau kita yang namanya pernikahan itu jelas adalah ibadah. Setiap ibadah itu pasti ada godaannya. Jangan kan ibadah menikah yang ibadah seumur hidup. Ibadah sehari-hari sholat aja banyak godaannya. Betul. Sholat subuh ada kesiangannya, sholat asar ada di jalanannya. Banyak godaannya. Apalagi beribadah dalam rumah tangga. Tiba-tiba kita menikah dengan seorang laki-laki yang memang dia duda beranak satu. Kemudian kita memang tidak mengenal anaknya. Kita hanya mengenal suami kita ini saja. Maka ketika mungkin ada rasa tidak suka, kita ini camkan di hati, ya Allah ini ujian buat saya. Namanya perempuan, kalau misalnya anaknya perempuan sama perempuan, itu gampang pendekatannya. Karena kan sesama perempuan, pakai perasaan. Mungkin dia nih, mungkin si anak ini takut kehilangan kasih sayang ayahnya. Padahal apa? Kan nggak mungkin kita merebut kasih sayang ayahnya. Ataupun laki-laki misalnya kan, kita harus ngomong dari hati ke hati. Kita bicara dalam bahasa cinta. Dengan bahasa cinta, jangan bahasa yang namanya emosi. Jadi yang pertama, kita kenali perasaannya. Ini anak takut kehilangan kasih sayang atau memang dia cari perhatian. Kadang-kadang seorang anak itu cari perhatian. Cari perhatian sama ibu aku, dengan ibu sambung aku. Karena kan ini kan adalah ibu daripada ayahku atau istri daripada ayahku yang setelah ibu aku yang pertama, misalnya gitu. Yang kedua, kalau perempuan sama perempuan, kenali perasaannya, deketin dia, ya. Kalau nggak bisa juga dideketin, kita ngomong sama bapaknya. Karena yang kenal anak perempuannya adalah bapaknya. Karena anak perempuan adalah cinta pertamanya adalah bapaknya. Jadi kita ngomong sama bapaknya, Pak,
Aku kan bahasanya menikah untuk ibadah nih ibaratnya. Untuk semuanya kita ibadah. Tiba-tiba namanya manusia, namanya seorang anak, takut kehilangan kasih sayang atau apapun, maka dia seperti ini. Tolong dong, bagaimana cara saya menghadapi anak bapak? Begitu, kenapa? Kan saya ibaratnya orang baru nih. Kan bapak lebih kenal sama anak. Jadi saya minta bantuan bapak, atau saya minta bantuan suamiku tercinta. Tolong gimana cara menghadapi anak ini? Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh dan soleha. Kan seperti itu ya. Jadi kita minta bantuan daripada pasangan kita. Karena apa? Dalam surat An-Nisa ayat 1, pernikahan ini menjadi silaturahim. Mungkin anak ini berpikir gini, itu kan bukan ibu saya. Ibu saya kan yang di sana. Kamu kan cuma ibu sambung. Padahal dia nggak tahu dalam surat An-Nisa, ketika kita menikah, ketika kita sudah sama bercampur dengan suami kita, maka dia menjadi keluarga kita. Tasa'alu nabihi wal arham. Saling menyambung tali silaturahim. Karena sudah menikah, ibumu ibu istri daripada suami atau bapak kita adalah ibu kita, ibu sambung. Kalau kata orang dulu mah ibu tiri. Ini kadang-kadang nih pikirannya suka traveling. Karena apa? Takutnya ibu tiri jahat. Ibu tiri hanya cinta kepada, kan gitu ya kalau zaman dulu ya. Di sinetron biasanya ibu tiri itu suka galak, nakutin. jahat gitu. Padahal kalau kita kepada Rasulullah, Masya Allah, Rasulullah SAW memiliki anak seorang Fatimah Az-Zahra yang sangat indah akhlaknya. Nggak takut tuh dengan ibu sambung dalam artian dengan Aisyah, dengan Hafsah, dengan Ummu Salamah. Hubungannya sangat baik. Jadi kita sebagai seorang ibu yang mungkin kalau kata orang ibu sambung, kita selami perasaan anak kita. Kenapa? Karena wanita ingin dimengerti. Kalau anak kita wanita, kita selami, kita ngobrol bareng. Bila perlu kita ajak dia makan-makan, kita ngopi-ngopi cantik. Ayo nak, kita ngobrol. Apa yang mau diomongin? Engkau wanita, aku wanita. Kalau misalnya dia anak laki, ngobrol bareng sama bapaknya. Kenapa? Keluarga itu harus dijaga silaturahimnya. Dan ternyata dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 102, sangat tidak suka yang tadi dinyatakan oleh guru kita, iblis kayak setan kayak nggak mau ngeliat kita akur. Maka ada namanya sihir yang dapat memisahkan antara suami dengan istrinya, yaitu sihir dari Harut dan Marut. Maka berlindunglah kepada Allah. Kalau udah mulai perasaan anak kita atau anak sambung kita seperti ini, ya Allah, itu bukan dia. Dia sebenarnya anak yang baik, dia anak soleh dan soleha. Cuman pikirannya mungkin lagi sedih, lagi galau, lagi G6, galau-galau gundah gimana gitu guys. Jadi kita berpikir positif. Oh, aku juga lagi baper kali. Oh, anakku ini juga lagi baper kali. Lama-lama jadi korban perasaan. Korban perasaan. Lama-lama jadi apa? Bagasi. Bagi yang nggak sedih iya hidupnya. Waduh. Dan kita sebagai seorang ibu juga alhamdulillah Allah bela kita dengan apa? Iya. Dengan fitrah wanita yang Iya. penuh dengan kasih sayang. Iya. Masya Allah. Anak kita sebenarnya sayang sama kita. Iya. Iya, Kita betul. sayang sama dia. Betul. Tapi situasi yang merubah Situasi. segalanya. Ustazah, tapi kan watak dan sifat orang itu beda-beda ya. Contohnya aku tuh kan orang Sunda. Istriku tuh Palembang. Nah, padahal cuma perbedaan karakter aja. Iya, Istriku tuh kalau ngomong tuh kenceng-kenceng gitu. Sama seperti saya dong. Iya, padahal kalau di keluarga itu aku kayak lembut-lembut gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya suami yang ngerti gitu ya, punya istri keras kepala gitu harusnya ngerti. Tapi kadang kan ada beberapa keluarga yang nggak ngerti. Nah, itu sebenarnya harus gimana gitu. Padahal kita nikah itu kan memang beda watak, kayak nggak Iya, sih? Harus karakter pengertian, beda gitu beda ya. karakter. Lah dia hidup sama mamanya berapa tahun, kita juga Nah, hidup itu sama dia tuh emak gimana kita tuh, berapa Ustazah, tahun. kalau Jadi, kayak gitu nanti tuh? aja deh dibahasnya deh. Oh, Setelah gitu. yang satu ini. Oh, kalau gitu ya udah tetap di Islam Tidak Jamaah oh Jamaah. Alhamdulillah. Ntar Haji mendingan ya. Oh, gitu Terus ya. Penasaran. Jamaah oh Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema Bela istrimu, Masya Allah, dengan bintang tamu kita Kak Natali Holshare. Bener nggak? Bener. Ya? Masya Allah. Dan tadi takut salah. Kak Natali, ini mumpung lagi di sini. Iya. Pembahasannya juga menarik banget nih. Iya, Jamaah aja banyak banget yang nanya. Kak Natali barangkali ada yang mau ditanyain. Mau, Silakan nih, aku boleh. mau tanya buat ya Habib. Iya. Namanya juga cewek ya, ada gengsi, ada keras kepalanya Benar. juga. Nah, gimana cara membela istri walaupun istri itu memiliki sifat sedikit keras kepala? Jadi di Islam itu laki-laki harus mengerti wanita. Bener apa enggak sih, Habib? Ya, Alhamdulillah. Silakan. Mana kali Ya. saja Lulung, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istri adalah seorang wanita. Ya. Betul kan? Betul. Betul. Istri adalah seorang wanita. Wanita itu harus dicintai, disayangi, dihormati. Ya. Khiyarikum linisaihim. Berbuat baiklah kamu. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Ya. Sayangilah dia, cintailah dia. Allah menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok.
Jadi itu bengkok tuh. Bengkok ya. Kalau dilurusin patah. Kalau sekaligus digituin Patah. Jadi perempuan itu harus pelan-pelan, ngomongnya baik-baik, sopan santunnya juga harus dijaga. Kenapa? Dia adalah makhluk yang paling sensitif. Iya. Karena saking sensitifnya, akhirnya apa? Timbul emosional yang suka meledak-ledak. Itu wanita. Tetapi wanita juga dijelaskan di dalam hadisnya Rasulullah SAW memiliki kekurangan ketika dalam keadaan haid. Ketika dalam keadaan haid dia tidak sholat, dia tidak ibadah, ya kan? Dia juga tidak membaca Al-Quran, maka akan jauh daripada apa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh banyak berzikir, ingat kepada Allah, dan disuruh sedekah yang banyak oleh Rasulullah SAW agar apa? Menenangkan diri dan jiwanya. Karena apa? Kalau misalkan perempuan disuruh pegang apa nih? Pegang perempuan memiliki hak untuk cerai. Setiap hari cerai. Ya. Oh iya benar. Ya kan? Bener nggak? Benar. Hulu. Bener gak Ustaz Jalul? Bener. Nah, kalau perempuan disuruh kasih kalimat hak dia cerai setiap hari. Tapi karena adanya di tangan laki-laki, maka laki-laki lebih bijaksana, lebih tenang, lebih mawas diri, dan insya Allah bisa lebih menjaga amanah tersebut daripada aturan syariat agama. Maka laki-laki wajib menenangkan istrinya dengan ketenangan yang baik. Wajib untuk apa? Mendidiknya dengan didikan yang baik. Makanya seorang suami harus bisa membawa istrinya ke dalam syariat agama yang benar. Istri mencari suami agamanya, bukan kekayaannya, bukan keturunannya siapa, bukannya dia anaknya siapa, bukan dia karena gantengnya, bukan karena ini itunya dan lain sebagainya. Tetapi apa? Tetapi karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dekat kepada Allah, sehingga bisa membawa istrinya dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang ini saya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibawa ke majelis ta'lim, dibawa tempat kajian, dibawa menuntut ilmunya Allah. Oh ternyata hukumnya seperti ini ya. Oh dia belajar kitab namanya Uqudul Zain, Qurratul Uyun. Dia belajar kitab itu tersebut, diajarkan untuk dirinya mahligai rumah tangga yang baik seperti apa, hak dan kewajiban suami apa, hak dan kewajiban istri apa. Mengetahui hak dan kewajibannya, maka rumah tangganya nggak perlu dijelasin lagi. Maka syariatnya yang berjalan, syariat yang selaras mengikutinya, karena sudah mengerti hukumnya Allah dan Rasulnya. Seperti seorang anak sekolah, waktunya dia sekolah ada jadwal pelajarannya A, B, C, D, F, G, pelajaran hari ini, dia udah otomatis dia belajar, dia dengerin gurunya menerangkan dan lain sebagainya. Inilah yang harus dilakukan ketika seorang suami istri mengikuti aturan rumah tangganya seperti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kehidupannya lebih indah dan lebih tenang, lebih penuh dengan cinta dan kasih sayang. Sakinah, mawaddah, warahmah. Karena apa? Karena dia menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang wanita itu sebetulnya butuh juga nafkah ilmu. Itu yang kadang semua harus diberikan, bukan hanya nafkah ilmu, duniawi, lahiriah, batiniah, semuanya harus dikasih. Nah, itu juga. Maka akan timbul ketenangan sama istrinya. Istrinya jadi istri yang soleha insya Allah. Masya Allah. Iya ya, kadang saya jujur sebagai laki-laki itu sibuk, aduh gimana istri saya nanti tinggal di tempat yang nyaman, makanannya, tapi lupa kalau ternyata wanita juga butuh ilmu itu ya. Butuh batinnya. Iya, Masya Allah. Kalau batinnya rusak semuanya. Rusak semuanya, Apa betul. indahnya rumah mewah? Kalau Ya kan? Ribut terus di rumah. Betul, Masya Allah. Habib terima kasih penjelasannya ya Habib. Mau jadi penjara di rumah. Aduh, jangan sampai. Baik. Terima kasih Habib sekali lagi. Baik, selanjutnya saya mau ke Ustazah Lulung nih. Ada yang mau saya tanyakan nih Ya, Ustazah. Mama nanya ya Mama ya. Sama Mak. Iya, saya suka kayak ngeliat mama saya sendiri. Baik Ustazah, kadang-kadang nih ya, saya sebagai laki-laki jujur nih ya, kalau lagi ada teman-teman gitu ya, Kumpul, suka kadang lupa gitu, nyaman sama teman-teman ngobrol, ketawa ketiwi. Bahkan kadang suka jadi pembahasan gitu ya, istri kita gimana dibanding-bandingkan gitu. Digibahin. Ini bisa dibilang juga gosip, sebenarnya salah juga. Nah, tapi gimana ya caranya supaya kita itu bisa membela istri agar tidak merasa direndahkan harga dirinya di depan teman-teman sendiri. Nah, ini mohon sudut pandang dari perempuan nih, Ustazah nih. Silakan. Itu dia masalahnya. Silakan Mohon Ustazah. izin Iya. Habib, Ustaz Sam, kami dan juga Kakak Natali. Holsel. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Bagaimana nih dalam rumah tangga? Biasa kan? Kan kita mengenal suami kita setelah mungkin 20 tahun. Iya. Kalau bahasanya kenal dia itu belakangan. Kemudian juga dia kenal kita juga belakangan. Maka dalam pernikahan itu ada kalau kita di dalam masyarakat itu kalau kita mau nikah tuh ada pengajian pranikah dulu. Ada yang namanya kita bahasanya belajar dulu tentang pernikahan. Kenapa? Kebanyakan kita ini semuanya kita, mungkin saya ya, itu jadi ibu tiba-tiba. Ya, betul. Jadi istri tiba-tiba. Nggak ada obrolan ketika kita mungkin anak masih remaja, kalau kita ngomong pernikahan, ih apaan sih mah, orang aku masih kuliah. Ya. Kita ngomongin pernikahan, iya apaan sih mah, orang aku mau kerja dulu. Yep. Padahal itu kan obrolan-obrolan seharian Jadi yang nanti ceritanya Ustazah Lulung dia akan dijodohin hadapi. gitu. Nah. Curcol. gitu ya. Ya apaan sih? Nanti pas udah nikah dia terkaget
kaget. Oh, ternyata menikah itu tidak hanya namanya berdua, Iya, mesra dan sebagainya. Dia betul. nggak tahu menikah itu nanti ada bayar listrik, bayar SPP, bayar ini, bayar itu. IPL. Nah, macem-macem lah. Belum lagi nanti suaminya yang memang dulu seringnya mungkin ngobrol sama Iya, teman-temannya, betul. teman pekerjaannya, teman kantor, teman SMA, teman ini, teman itu. Kita merasa misalnya, kok dia lebih perhatian sama temannya daripada sama aku? Iya. Akhirnya kita ngomel, maaf, depan teman-teman suami kita. Yang tadi akhirnya memalukan diri sendiri. Iya, betul. Gimana caranya? Suami mau negor kita, entar kita tersinggung. Bella ada tuh temennya, Bella. Begitu kan? Kamu tuh makannya sama siapa? Kan sama aku yang masakin. Bella tuh. Tapi kalau nggak dibelain, kitanya mungkin akan merongrong suami. Gimana caranya agar tidak merasa kita direndahkan sebagai istri? Satu, bilang sama teman-teman. Misalnya kita lagi ngomel nih, belain aja tuh temannya, belain. Langsung kita masuk, bentar ya, aku ke istriku dulu. Nah, terus diusap-usap dah tuh punggungnya kayak apa, kayak kenapa mama capek, mama lelah, sini aku pijitin. Aku kan cuma sebentar, 1 jam 2 jam, kan sama mama seumur hidup sampai nanti. Widih. Jadi kalau misalnya ada kekurangan aku, ayo sama-sama kita obrolin. Karena apa? Fa'in karitumuhunna, jika ada satu hal yang kamu benci dari pasanganmu, mungkin kita kesel sama suami kita yang sering nongkrong sama temennya, atau dia kesel sama kita, orang aku nongkrong, kamu ngomel-ngomel. Gimana sih? Maka ada satu hal yang kamu benci dari sifat pasanganmu, asa ayajallallah khairan katsira. Tapi di balik itu semua adalah banyak kebaikan di dalam pasangan kita. Contohnya apa? Oh, mungkin dia perhatian. Tolong dong, kalau nongkrong ya Mas, jangan sampai jam 1 malam, misalnya jam 2. Besok tuh mau kerja. Hello, kan begitu ya. Tapi juga jangan judes juga depan orang. Kenapa? Harga diri suami kita, harga diri kita adalah kehormatan rumah tangga kita. Maka kita selalu baca doa sebelum negor suami kita. Kita deketin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasanganku penyenang hatiku, baru ngomong. Jadi yang namanya seorang suami, ketika seorang istri itu marah atau ngomel, dia belain bukan di depan temennya aja, tapi di belakang pun belain. Jangan itu yang dia. di belakang dibelain di depan teman-temannya. Aduh, itu yang bahaya tuh. Jangan. Nah, itu yang bahaya tuh. Bahaya. Betul, Kan betul, pasanganmu pasangan kita. Iya. Pasangan kita pasangan dia. Sebenarnya kan kalau kita jelekin Saling istri melengkapi, kita, saling melengkapi. Iya, kita laki-lakinya sebenarnya ya, yang nggak bisa Iya. mendidik berarti tandanya kan kalau kita menjelek-jelekan istri Namanya kan kita. laki-laki membela wanita. Nah itu dia, Masya Allah. Baik, jamaah kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bela istri nih, Masya Allah. Ini lengkap nih, ada laki-laki dan ada perempuannya, jadi seimbang ya sudut Iya, pandangnya ya. kubu ya. Baik, Ustaz Syam, apa nih izin bertanya? Ustadz, namanya manusia itu pasti kan gak luput dari kesalahan. Ya. Pasti ada aja salahnya namanya manusia. Tapi gimana nih kondisinya kalau memangnya seorang istri itu melakukan kesalahan berkali-kali, memang sebetulnya ini salah nih dan harus dibenarkan gitu. Tapi apakah kalau istri salah itu tetap harus dibela atau ada caranya mengingatkannya yang baik menurut sudut pandang Islam bagaimana sebenarnya ini? Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Tabaik guruku Habib Usman, Ustaz Lulung, Mbak Natali, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para istri yang sedang menyaksikan Islam itu indah guna mencari ilmu, menuntut ilmu ataupun mencari pembelaan di sini. Jadi subhanallah, banyak juga ibu-ibu dia nonton acara agama untuk cari dalil bagaimana suaranya Dikencengin volumenya. iya, supaya dia bisa bertahan di hadapan suaminya. Oh, kata Ustadz ini, Pak, nonton tuh Pak tuh. dengerin tuh Pak. Subhanallah. Namun ternyata ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu tuh gampang banget masuk surga. Ibu tuh gampang banget masuk surga. Cukup sholat 5 waktunya dijaga, puasa Ramadannya dijaga, kehormatannya dijaga, taat sama suaminya. Nah, itu yang susah, Ustaz. Subhanallah. Itu Yang yang mana susah. tuh? Yang mana, Bib? Yang mana? Terakhir. Makanya kalau punya suami, cari suami yang tidak menyusahkan. Ya, cari suami yang tidak menyusahkan. Untuk anak-anak perempuan kita, nggak usah kita nanti carikan menantu yang mungkin dia punya jabatan yang tinggi, uang yang banyak, tapi ternyata dia menyusahkan istrinya. Cari yang paham agama, yang tidak mau menyusahkan pasangannya. Subhanallah. Maka ternyata dikatakan, apa cara atau adakah cara dalam hal menegur pasangan ketika istri ini dalam keadaan salah? Yang pertama harus tahu dulu, salah ukuran siapa ini. Ya. Jangan ukuran pribadi. Orang Makassar makan tidak dikasih kobokan, salah besar istrinya tuh. Wah, padahal itu cuma adat, gitu ya, cuma adat. Saya awal-awal kenapa istriku tidak pernah, saya setengah mati bolak-balik cuci tangan segala macam. Kita kan nggak pernah pakai sendok, pakai tangan kita makannya. Orang Makassar lagi makan, saya lagi makan, dikasih minum, kira-kira sopan nggak dikasih minum? Sopan. Sopan. Iya, kan biar dikasih nggak kesel. minum, biar nggak kesel. Iya. Orang Makassar marah dikasih minum. Oh, kenapa? Seakan-akan udah berhenti makan ini, minum udah. Subhanallah, itu beda adat juga. Tambah ilmu baru. Makanya harus tahu dulu nih, salah menurut siapa dulu nih? Jangan salah menurut adat. Jangan salah menurut orang tuamu atau orang tuaku, tapi salah menurut agama.
Jadi salahnya itu harus digarisbawahi, salah menurut agama dulu. Kalau sudah salah menurut agama, kalau menurut adat istiadat, silahkan kita bicarakan dengan cara yang baik ya. Kalau salah cuma menurut kebiasaan aja, udah bicarakan dengan baik saja, subhanallah. Tapi kalau sudah salah menurut agama, subhanallah, barulah ditegurnya. Ditegur dengan cara apa? Kata Al-Quran, واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Kata Al-Quran, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Yang pertama fa'idhuhunna, kasih mau'izah, kasih penjelasan dengan baik. Subhanallah, sayang istriku, kalau engkau takut akan terbakar api di dunia, kasih lihat korek. Kalau kau takut panasnya api di dunia ini, hendaklah engkau juga lebih takut akan panasnya api akhirat. Aku tidak mau kecantikanmu dilihat sama orang lain, aku cuma mau kecantikanmu dilihat olehku. Maka dari itu pakailah hijab. Pelan-pelan, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan mau'izah, sampaikan dengan nasihat yang lembut. Itu yang pertama. Kalau dia tetap yakni melakukan kesalahan, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji. Yang kedua adalah diamkan dia dalam kamar yang sama, ya, dalam kamar ruangan yang sama. Mungkin tidak bersentuhan, tapi jangan keluarkan ia, jangan usir ia. Bahkan dalam satu kamar, bukan dalam satu rumah ya, beda kamar bukan, dalam satu ruangan yang sama, tapi didiamkan 3 hari. Kalau tidak masih belum mau berubah, barulah wadribuhunna, pukullah ia. Pukulan bukan menzalimi, menyiksa, tapi pukulan yang ngena di hati. Ya, kalau orang tidak pernah dipukul, itu dipukul pakai siwak aja sakit hatinya. Ya, tapi kalau udah terbiasa berantem, pukul-pukulan, baku hantam di dalam kamarnya, jangan nggak pakai siwak, ditempeleng aja nggak berasa sama dia. Kenapa? Karena emang udah kasar dari awal. Subhanallah. Tapi kalau suaminya lembut dari awal, itu pakai siwak aja, subhanallah, berasa. Ya Allah, baru kali ini aku disentil gitu. Subhanallah. Masya Allah. Jadi semua kembali kepada Betul. pemimpinnya, suaminya sebenarnya. Suaminya berarti harus tahu dulu ilmunya nih. Betul. Koridor agama yang sesuai syariat itu sebenarnya seperti apa? Karena banyak juga adat di Sunda beda, di Makassar beda. Betul, beda-beda. Beda-beda, jadi kadang kita berarti patokannya memang harus sesuai syariat. Kita lagi makan, orang Bugis lagi makan, terus ada yang nyapu, itu tersinggung banget. Tersinggung juga ya? Tersinggung banget. Ini kalau saya nggak dikasih tahu Ustaz Sam, saya nggak akan tahu nih. Takutnya ada teman saya lagi makan. Makanya kita yang pertama harus menetapkan standarisasi. Standarisasinya apa? Standarisasinya agama. Bukan menurut orang tuamu, bukan menurut orang tuaku, tapi menurut Allah dan Rasul. Masya Allah. Berarti harus membimbing dengan baik ya. Itu dia. Makanya penting banget cari pasangan yang satu frekuensi. Satu Jadi frekuensi. sama ya, Masya Allah. Baik jamaah, luar biasa, ini sudah banyak banget nih jamaah yang gak sabar pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik jamaah, sekali lagi terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui sosial media Islam Itu Indah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka kesel nih ke suami karena dia sering banggain kakaknya dan membandingkan dengan saya. Sementara yang sebenarnya kakaknya nggak sebaik yang suami saya kira. Sampai saya berdoa, semoga Allah secepatnya menunjukkan ke suami saya bahwa orang yang dia banggain itu salah. Terus aku harus bagaimana lagi menghadapinya Ustadz, ditambah lagi suami memiliki sifat keras kepala dan prinsipnya selalu merasa benar gitu ya. Mungkin akan dijawab melalui tausiah oleh Ustaz Zahlulung. Silakan Ustaz. Terima kasih. Mohon izin Habib, Ustadz semuanya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jadi pada bengong karena ini rumah tangga banyak masalah. Kadang-kadang banyak bicara, kadang-kadang kita banyak diam. Tapi betul tadi guru kita menyatakan banyak-banyaklah diam agar kita bisa banyak mendengar. Mendengar mungkin masalah ini, masalah itu. Gimana kalau kita sebagai istri atau sebagai pasangan atau sebagai suami dibandingkan dengan kakaknya? Ini nih. Kadang-kadang memang pelajaran ini udah gede tuh baru kita tahu. Bahkan dari kecil kita sering dibandingkan. Iya benar banget Ustazah. Nah, ya jangan dibandingkan dari kecil. Maka udah besar pun kita dibanding-bandingkan tuh pun kita kesal. Yep. Apalagi maaf nih kadang-kadang kalau misalnya anak kita jatuh. Ya udah kita bilang sama anak kita, kamu hati-hati jalan. Jangan yang tembok jangan salah. Nih dia kejedot tembok nakal. Sini ya temboknya dipukul ya. Gitu. Nah, nih kita pukul ya, temboknya pukul nakal temboknya. ya. Iya, Udah bener jangan banget, nangis. Ustazah. Ini kalau kita yang didik anak dari kecil, nanti dia udah gede nggak akan pernah merasa bersalah. Iya. Kalau yang salah tembok, yang salah ini, yang salah orang. Jadi katakan pada anak kita dari kecil pun jangan dibandingkan. Dari kecil jangan juga kita mengatakan, oh ini pisaunya yang salah, ini yang salah. Nah,
Jadi gimana ketika kita menghadapi ternyata udah besar seperti ini, tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Better late than never. Aduh, Tidak artinya artinya tidak pernah ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Daripada terlambat ya kan? Better late Ya, than never. lebih baik terlambat daripada Tidak tidak pernah. sama sekali. Kirain better late than never jangan merokok. waduh, Seperti itu ya. itu no smoking Nah, doang. yang pertama, ketika kita merasa dibanding-bandingkan, kita mikir lagi, kita nih sebagai pasangan daripada pasangan kita, atau kita sebagai istri daripada suami kita, dibandingkan dengan ipar kita, padahal ya kita tahu, dia kan nggak seperti itu. Ya jelaslah, kita memandang hanya sebentar. Karena memang kita hidup dalam keluarga suami kita sebagai iparnya daripada ipar kita, begitulah ya, ribet kan ya. Itu kan dia lebih mengenal saudaranya, dia lebih mengenal keluarganya. Kita mengenal ketika kita menikah. Jadi kita juga sadari dulu, oh ya iyalah dia akan membela keluarganya. Orang dia hidup sama keluarganya. Kalau saya kan bahasanya kan baru masuk. Saya kan misalnya baru nikah sebulan, baru nikah 2 bulan. Ya udahlah, biarinin aja dia ngomong seperti itu. Karena apa? Yang penting nanti kita pelan-pelan. Tadi guru kita menyatakan apapun pelan-pelan. Karena apa? Kita itu baru ada di situ. Sambil kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada saya agar saya bisa ngobrol dengan suami saya bahwa Allah nanti tunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Begitu aja. Tadi kan dinyatakan standarnya adalah Al-Quran dan hadis, bukan standar menurut saya atau standar menurut keluarga dia. Yang kedua, ketika kita omong dengan suami kita, ingat orang tua kita tuh zaman dulu selalu ngingetin kita, sebelum ngomong sama pasangan kamu atau suami kamu, lihat, perhatikan dulu makannya, udah kenyang belum? Pikirannya udah adem belum? Ya, ngantuk atau enggak? Kenapa? Kalau orang ngantuk diajak ngomong, ngaco. Kalau orang lapar diajak ngomong juga, wah ngaco. Emosi Kenapa? biasanya. Emosi. Iya. Saya lagi lapar, ngomong mulu. Ya kan? Saya Apalagi nggak butuh laki-laki ngomong. tuh biasanya Saya gitu. butuhnya makan dulu nih. Jadi perhatikan makannya, perhatikan matanya ngantuk atau enggak, perhatikan juga hatinya senang atau enggak. Ingat kan kisah pada zaman Rasulullah ya, bahwa ada seorang istri yang mau bicara itu, dia lihat dulu suaminya, udah makan belum, enak belum hatinya, baru diomongin. Jadi sebagai perempuan memang kita ini banyak sekali pahalanya. Pahala apa? Pahala bagaimana mengerti dengan suami kita, gimana dengan ipar kita. Berarti wanita itu adalah hebat. Wanita-wanita kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Jadi bahagialah sebagai wanita diberikan ujian melalui ipar, melalui pasangan kita, melalui keluarga, menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Hebat itu berarti. Ustazah, tapi kalau tadi minta sama Allah supaya aku tuh pengen nunjukin bahwa kakaknya tuh sebenarnya nggak sebaik itu, boleh nggak kayak Nah, gitu? itu namanya kita berdoa yang jelek-jelek Iya, dong. membuka Ya, aib memang orang sih lain. pasti Allah akan kasih tahu tahu. nantinya. Tapi nggak usah Karena kita Allah berdoa. tidak tidur. Betul, Allah betul, tidak betul, tidur. Allah buatan sari, ya udahlah nanti Allah yang akan berikan apa namanya kenyataan yang Hidayah, dihadapinya. baik. Ya dia juga lebih kenal lah bahwa Iya. saudaranya kayak begitu. Betul, Keras betul. kepala juga mungkin. Salah ya. Ustazah, tapi nih kita sebagai laki-laki suka serba salah. Aku tuh kalau misal dikasih kode-kode gitu suka nggak paham. Misal istriku bilang, aduh tasku udah mulai kusem ya, warnanya nggak kayak waktu baru. Oh Nah, iya ya. kayak gini nih kami Mikdat suka nggak kenapa sih? paham sama kode-kode perempuan. Ini nih nggak peka nih kami Mikdat nih. Bukan peka dong sama pasangan. Gimana sih? Tapi kali ini aku sedikit peka nih. Maksudnya Apa maksudnya? peka karena ada yang mau lewat. Oh, iya. Oke, jamaah tetap di Islam Tindak. Jamaah, alhamdulillah. Ya ampun, keren apa? Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Tindak dan sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk jamaah yang belum sempat terjawab nih pertanyaannya. Kita akan masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan sekarang insya Allah kita akan dibantu sama bintang tamu kita untuk dibacakan pertanyaannya. Oke, Mau oke. dibantukan Natali, silahkan. Instagram dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu itu saya dan suami lagi nonton pertandingan bola voli dan gak sengaja itu bola voli mengenai saya. Sampai saya marah ke pemain volinya. Tapi tanggapan suami saya cuma bilang, untung pelan. Seharusnya suami membela istri kan Ustadz. Tapi tanggapan dia cuma begitu aja. Padahal kenceng loh Ustadz kenanya. Kalau kena saya kenapa harus marah gitu. Oke, baik. Mungkin akan dijawab sama Ustadz Syam, silakan guru. Subhanallah, kalau nggak mau kena bola voli ya nonton catur ya. Karambol. Jadi subhanallah ada kejadian-kejadian ternyata yang tidak di luar dugaan kita, namanya kecelakaan, musibah gitu ya. Jangankan hal-hal seperti itu, orang yang sudah belajar sabar dan senantiasa mengisi hatinya dekat dengan Allah,
ya kejadian kemarin ya, ibu kami supirnya nabrakin mobil gitu. Terus supirnya dalam keadaan takut itu ngadep ke ibu, ke mama itu bilang, ibu saya nabrakin mobil, gimana mobilnya? Mobilnya penyok bu. Ya alhamdulillah, untung bukan kau yang penyok. Nah itu orang-orang yang sudah belajar yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil hikmah orang-orang tua gitu kan, untung pelan, untung ya itu sebenarnya adalah pelajaran-pelajaran agar kita tidak menyalahkan keadaan karena itu di luar kendali kita. Kalau seperti ini ya suami juga harus pengertian. Suami ya, istri tuh pengen didengerin doang udah belain aja coba ya, belain aja ya udah sayang lain kali kita nonton ini aja ya sayang, kita nonton apa pertunjukan boneka aja udah. Ya gitu. Allah taala alam. Baik, mudah-mudahan terjawab. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Kak Natali, silakan. Pertanyaan kedua nih Instagramnya dari hamba Allah lagi. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ingin bertanya, gimana yang harus saya lakukan jika suami saya tidak ada pembelaan sama sekali kepada saya? Jadi saya itu serumah dengan mertua saya. Dan mertua saya itu selalu iri jika saya pergi berdua dengan suami saya. Ajak mertuanya. Ketika kita pulang, saya selalu didiemin. Bahkan ketika saya sakit, saya malah disuruh pulang ke rumah saya sendiri. Suami saya tidak ada pembelaan ke saya sama sekali ketika mertua saya mencari kesalahan saya. Padahal apa yang dibilang mertua saya itu tidak benar. Bagaimana sikap saya ke mertua dan ke suami saya, Pak Ustadz? Saya pun ingin sekali suami saya tahu kalau ibunya itu pandai berdusta. Bahkan mengadu domba katanya. Jadi saya sudah 1 tahun berumah tangga. Tapi saya tidak merasakan sama sekali apa itu rumah tangga yang sebenarnya. Walaupun memang seorang suami yang paling utama itu ibunya. Bukankah seorang istri juga butuh kasih sayang suami? Ini itu nih. curhatan para seorang wanita nih yang tinggal sama mertua nih kayaknya nih. Iya, aku Habib bacanya Usman juga mungkin- pengen. Iya, pengen nangis juga ya. Pindah rumah salah. Mungkin akan dijawab oleh guru kita Habib Usman, silakan. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ada 3 hal. Yang pertama adalah kalau sudah menikah, kalau bisa ngontrak. Jangan tinggal satu rumah sama orang tua ataupun mertua. Karena apa? Tidak ada di dalam satu kapal 2 nahkoda. Yang satu pengen ke kanan, satu pengen ke kiri. Ada 200 Pasti akan terjadi keributan. Yang satu pengen nasi goreng paginya, yang satu pengen nasi uduk, Aduh. yang satu pengen besokannya pengen lontong sayur, yang satu pengen bubur. Akhirnya selek, nggak bisa nih seperti ini. Harus pindah rumah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tetap biar bagaimanapun juga itu ibumu. Itu adalah orang tuamu dan itu adalah istrimu, dan bingunglah di sini untuk membela yang mana. Betul. Iya. Karena apa? Karena tidak ada yang harus dibela secara mati-matian. Dua-duanya mempunyai kedudukan yang tinggi. Betul. Dan keduanya mempunyai kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoin. Yang pertama adalah orang tua, ridho Allah fi ridho walidain. Wa baghdullah bagdu walidain, saktullah saktu walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Bencinya Allah terletak pada bencinya orang tua. Jadi hormati orang tuanya, sayangi, cintai, dan juga harus berbuat baik terhadap istrinya. Khiyarikum linisaihim. Berbuat baik, sayangin, cintain. Oleh karena itu, apabila kejadian ada seperti ini, maka ajak orang tuanya ngaji bareng, hadir ke majelis taklim bareng, biar tersentuh hati dan jiwanya. Untuk apa? Untuk yang mertua sayang terhadap mantunya, mantu sayang terhadap mertuanya. Satu itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah harus bisa mengerti dan memahami suami nih ngambilnya pinter nih, ya kan? Dekatin ibunya, ibu maafin mantunya atau maafin istri saya. Nah, nanti ke istri juga bilang lagi, maafin ibu saya. Harus di tengah. Jadi apa? Sama-sama mendapatkan satu sentuhan kasih sayang. Sehingga apa? Sehingga insya Allah disitulah terjadi keharmonisan, kebahagiaan. Karena apa? Saling menyayangi, mencintai, dan memberikan penjelasan yang baik insya Allah. Aduh, Masya Allah. Memang itu dibutuhkan skill ya, tapi Betul. skillnya itu harus bertahap belajarannya yang nggak ada di sekolahan tuh. Itu susah. Jadi ditinggalkan oleh orang yang dicintai itu adalah musibah. Betul. Tapi tinggal bersama orang yang tidak dicintai itu lebih musibah lagi. Aduh, berat. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab ya jamaah. Dan insya Allah sekarang akan ditutup dengan muhasabah dari Ustazah Lulung dan nanti ditutup oleh doa dari Ustaz Syam. Silakan Ustazah. Baik, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salah satu kisah dalam hadis nyatakan ketika seorang wanita dalam keadaan panik, dalam keadaan yang namanya risau dan galau, dia mencari anaknya di tengah-tengah keramaian itu. Ketika dia mencari ke sana kemari, dapati anaknya pada tawanan lain. Kemudian dia ambil anaknya,
dia peluk anaknya, dia susui, bahkan dia benar-benar memeluk sampai erat. Kejadian itu ada di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, tegakah seorang wanita ini melemparkan anaknya ke tempat yang penuh dengan kesulitan? Tegakah seorang ibu ini melempar anaknya ke dalam api neraka?" Maka para sahabat tentu tidak. Maka kemudian Nabi jawab, "Allahu arhamu bi ibadihi min hazihi." Allah sangat cinta, lebih cinta kepada hambanya, melebihi cinta seorang ibu ini kepada anaknya. Melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Maka wahai wanita, kita adalah seorang wanita, kita adalah wanita yang mudah-mudahan bisa menjadi ibu yang baik, istri yang baik, anak yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Tetap kuat, tetap semangat dalam kehidupan rumah tangga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berkahi kami dengan pasangan dan keturunan kami ya Allah, yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah, yang membuat air mata kami menetes karena bahagia dengan pasangan dan keturunan kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan bantu kami menjadi imam yang bertanggung jawab, imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Jemaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada jemaah yang sudah menyaksikan, kepada guru-guru kita, kepada Kak Natali, terima kasih. terima kasih. Akhir kata saya Mikdad Adausi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.